Subhanahu wa taala berfirman, "Innama azwajukum wa auladukum aduwwan lakum fahdharu." Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya anak dan istri kalian adalah musuh bagi kalian, maka hati-hati. Musuh dia. Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri musuh tersebut, maksudnya adalah Yahmilu ar-rajulu ala ma'siyati rabbik. Yahmilu ar-rajulu ala ma'siyati rabbik. gara-gara anak dan istri, seseorang akhirnya melakukan maksiat kepada Rabbnya. Wa yahmilu ar-rajulu ala qati'ati rahmi. Wa yahmilu ar-rajulu ala qati'ati rahmi. Kepada saudara Ustadz Ahmad Zainuddin, tolong Anda segera klarifikasi kalau Anda menyadari dan Anda mengerti bahwa merubah ayat Al-Quran hukumnya adalah haram. Dari ceramah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan channel Abi Hamdan Nota, tentu saja media Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya akan meluruskan dari Ustadz Salafi Wahabi tentang bacaan Al-Quran. Ketika mengisi ceramah, dia berpidato, ternyata bacaannya salah. Membaca Al-Quran salah. Artinya Al-Quran itu dijadikan dalil. Entah kesalahannya disengaja atau mungkin tidak disengaja. Akan tetapi sampai kali ini tidak ada klarifikasi, tidak ada tabayunnya. Dan masuk media. Dan ceramah itu masuk media, banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Khawatir masyarakat atau jamaahnya yang sudah percaya sama dia membenarkan tentang bacaannya, padahal itu keliru. Nah, siapakah dia? Tiada lain, tiada bukan, dia adalah Ustadz Salafi Wahabi yang sangat lantang ketika menuduh amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah dituduh amaliyah bid'ah. Ketika menyesatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni amaliyah yang menurut dia adalah dianggap bid'ah, dia lantang berteriak-teriak masalah bid'ah. Padahal bid'ah yang sesat menyesatkan diantaranya ketika seseorang itu merubah ayat Al-Quran, baik merubah susunan ayatnya, merubah hurufnya. Ulama sepakat haram hukumnya dan itu merupakan kesesatan. Jadi hadis Rasulullah, man amila amalan laisa amruna fahuwa raddun, barang siapa yang melakukan sebuah amaliyah yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah, maka amaliyah itu ditolak. Nah, di antaranya bukan hanya ditolak, di antaranya ketika membahas Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai dalil, dirubah bacaannya, hurufnya dirubah, maka di situ merupakan kesesatan. Ini yang dimaksud hadis itu, ditolak dan sesat. Ulama sepakat itu haram. Kalau haram berarti sesat. Maka dari itu kepada Ustadz Salafi Wahabi, ayolah kita belajar berpikir. Di hatinya jangan hanya diisi tentang hasutan-hasutan tentang masalah bid'ah. Begitu tajam, begitu pedas ketika membahas tentang masalah bid'ah, padahal dirinya pelaku bid'ah.
Orang aswajah misalnya dianggap melakukan sebuah bid'ah oleh Salafi Wahabi, dianggap misalnya, tapi belum tentu menurut ulama aswajah. Amalia aswajah tidak akan menyalahi syariat. Misalnya melakukan sebuah bid'ah. Anggap misalnya tadarus bersama oleh Ustadz Salafi Wahabi, itu kan dikatakan bid'ah. Misalnya orang aswaja zikir bersama, yang dibaca apa? Ayat Al-Quran, kalimat-kalimat thayyibah. Itu tidak ada di antara kalangan ulama yang menyesatkan bacaan itu. Tapi ketika Salafi Wahabi membaca Al-Quran, salah bacaannya, disengaja atau tidak, karena tidak ada klarifikasinya, dan itu sudah menyebar di media, lantang suaranya, maka di situ ketika salah membaca ayat Al-Quran, kalau disengaja berarti melakukan sebuah kesesatan. Syariat tidak membenarkan, dicari di kaidah syariat tidak akan ada yang membenarkan bahwa membaca ayat Al-Quran dengan keliru, fatal, itu kelirunya fatal, salah total. Membaca Al-Quran dengan keliru tidak ada ulama yang membenarkan atau yang menganggap bid'ah hasanah, tidak ada, pasti itu dhalalah. Kepada saudara Ustadz Ahmad Zainuddin, tolong Anda segera klarifikasi kalau Anda menyadari dan Anda mengerti bahwa merubah ayat Al-Quran hukumnya adalah haram. Dari ceramah atau penyampaian Ustadz Ahmad Zainuddin yang sampai merubah ayat Al-Quran, itu sebagai gambaran kepada kita, sebagai gambaran kepada kita, baik dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau dari kalangan Salafi Wahabi. Gambaran apa? Yang pertama, gambaran bahwa Ustadz Salafi Wahabi ceroboh, gegabah, serampangan di dalam berdakwah, yang sehingganya dia berani membaca ayat Al-Quran tanpa mutalaah sebelumnya. Ini ayat Al-Quran, bukan qaul ulama. Qaul ulama saja tidak boleh, apalagi ayat Al-Quran. Manusia salah. Yang kedua, manusia salah itu biasa. Yang tidak biasa kalau selalu salah. Misalnya sabkul lisan itu biasa, terlanjur, itu biasa. Tapi kita kalau menyadari, suatu saat kita menyadari bahwa itu adalah kesalahan atau sabkul lisan, apalagi dikonsumsi oleh orang banyak, masuk media, masuk YouTube, segera tabayun, segera klarifikasi. Yang ketiga, Anda jangan selalu teriak-teriak bid'ah dengan lantang. Lebih baik benahi dulu diri Anda, belajar dulu cara membaca, yakni yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena Anda membaca tafsir Ibnu Katsir, di situ salah. Nah, dan tidak heran Ustadz Salafi Wahabi memang kebanyakan keliru di dalam cara membacanya. Pelajari dulu kaidah-kaidah bahasa Arab, seperti misalnya ilmu nahwu, ilmu sharab, itu pelajari dulu. Akhirnya membaca kitab itu tidak serampangan. Termasuk kepada Ustadz Ahmad Zainuddin, membaca tafsir Ibnu Katsir jelas-jelas keliru. Kalau keliru cara membacanya, maka keliru juga cara pemahamannya. Kalau keliru cara memahami, berarti di situ terjadi penyesatan. Nah, ini yang dimaksud dengan bid'ah. Rasulullah tidak mengajari kita cara membaca yang serampangan, tidak. Rasulullah bacaannya bagus, indah bacaannya, susunan bahasa Arabnya luar biasa. Tidak seperti Ustadz Salafi Wahabi yang selalu salah, banyak salahnya. Saya mengatakan sedemikian karena memang banyak temuan dari saya dan Ustadz aswaja yang lain yang menjumpai bacaan Ustadz Salafi Wahabi banyak yang salah. Maka dari itu perlu juga kesadaran dari Ustadz Salafi Wahabi untuk membenahi diri sebelum berteriak-teriak masalah bid'ah. Oke, langsung saja tentang Ustadz Ahmad Zainuddin
yang membaca ayat Al-Quran surat At-Taghabun ayat 14, katanya bacaannya innama azwajukum wa auladukum aduallakum. Ini keliru patah. Ya, yang benar bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduallakum fahdharuhum. Ya, yang benar seperti itu. Itu membacanya tanpa ditelaah. Seandainya menelaah secara gramatika bahasa Arab, tentu saja itu merasa atau sadar, karena tidak sesuai susunan kalimatnya. Innama adatul hasr, innama azwajukum wa auladukum aduwallakum. Maka setelah lafadz innama itu menjadi mubtada. Ketika ada mubtada butuh terhadap khabar. Aduwallakum semestinya, seandainya bukan ayat Al-Quran, karena ayat Al-Quran tidak boleh dirubah. Dibaca aduwallakum itu jelas-jelas keliru tata cara di dalam tata cara menggunakan bahasa Arab. Ketika dibaca aduwallakum itu tidak sesuai. Artinya kedudukannya itu adalah khabar. Dibaca nasab jelas-jelas keliru, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, seandainya Ustadz Ahmad Zainuddin sadar tentang kesalahan itu atau mengerti tentang bahasa Arab, yang jelas tidak akan membaca aduan, pasti membaca adun. Tapi ini ayat Al-Quran, tidak boleh dirubah, haram merubah ayat Al-Quran.